Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu dibuka surat An-Nas. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian saya membacakan terlebih dahulu, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu mengikutinya. Insyaallah di sini kita belajar bersama, memanfaatkan waktu yang singkat antara sholat maghrib dan sholat isya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk huruf ro-nya jangan digetarkan terlalu lama. Jangan Bismillahirrahman, jangan gitu ya. Jadi huruf ro itu sifatnya takrir, pengulangan, akan tetapi mengulangnya tidak bergetar berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk alif lamnya jangan mantul. Jangan seperti ini. Jadi tidak memantul karena huruf lam itu bukan qalqalah. Jadi ditahan. Jadi juga gitu. Itu kesalahan yang sering terjadi di antara kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat kemarin huruf du. Alhamdu. Intibabu asyafatain. Jadi memonyongkan. Ketika huruf dhammah itu mulut harus bentuknya monyong. Alhamdu. Maksimalkan untuk monyong gitu ya. Karena kaidahnya seperti itu. Untuk huruf a cukup disenyumkan saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu masih juga cukup ditahan, jangan dipantulkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan mantul. Itu yang perlu kita perbaiki bersama. Ar-Rahmanir Rahim.
Ya, huruf haknya dialirkan karena ini adalah hames. Hames itu adalah sifat huruf yang keluar nafas dari mulut kita, mengalir keluar. Ar-Rahman. Ya, jadi dialirkan keluar. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, cara mengucapkan huruf mim. Syafatain, bibir, dua bibir ditutup dulu baru. Ma, jangan emma. Nanti akan bunyinya hurufnya jadi emma gitu. Jadi dimingkemkan dulu. Malik, Malik. Jadi jangan Maliki yau. Jadi dimingkemkan dulu. Malik, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini huruf yang huruf ya bertasjid. Jadi kita harus menekannya. Iyyaka na'budu. Nah, dhammah lagi, dimonyongkan lagi mulutnya. Budu. Nah, dalam riwayat ada yang menyuruh untuk kita memonyongkan 2 kali. Budu. Di riwayat lain juga, di riwayat qiraah lain, ada yang memperbolehkan kita monyongnya sekali. Budua. Ada yang menyuruhnya budu. Budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, huruf kaf. Ka-nya itu harus hames, mengalir nafas dari mulut kita. Ka, hamesnya harus jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ya, huruf ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am ya, nggak ada qalqalah. An'am yang sering kita kadang terpleset ya. An'am. Nah, kadang salahnya kita seringnya di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil ya, ro-nya ditipiskan. Ghairil ya. Ghairil mau. Mimnya itu ditipiskan, kemudian ro-nya ditebalkan.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya, insyaallah kita nanti setiap pengajian tahsin ini kita membaca surat Al-Fatihah itu kita bersama-sama memperbaikinya. Ya, kemudian kita ke surat kemarin An-Nas sudah kemarin, Al-Falaq sudah, Al-Ikhlas sudah, kemudian sekarang Al-Lahab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada tab, di situ baknya bertasydid. Jadi ditahan dulu kemudian di bak. Iya. Tabbat, bat, ada hamsnya. Bat, jangan bat, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Ya. Saya ulangi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu mat apa? Mat jais. Ya, 6 harokat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, jadi di kata-kata auna, lihat mulutnya Pak, au. Nah, karena itu huruf ro. Jadi yang dari dulu kita belajar, kecil saya juga belajar au. Jadi mulutnya biasa saja. Tapi yang benarnya adalah au. Auna ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Monggo. Jadi huruf A-nya itu diperjelas, jangan aghna ma aghna. Jadi huruf A-nya dikasih haknya dulu. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Monggo. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya.
Jangan lupa qalqalah kubronya. Nah, di terakhir itu kasab. Ya, kebanyakan kita lupa. Ya, bahkan orang Arab sendiri terkadang malah nggak qalqalah semua. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Aneh. Ya memang ilmu tajwid itu kalau nggak dipelajari, hatta orang Arab pun nggak tahu, gitu. Kita lanjut. Sayas la naran dzata lahab. Monggo. Sayas. Nah, bisa dilihat mulut saya. Sayas la naran dzata lahab. Monggo. Nah, diingat itu ada mat tabi'i dzata lahab. Sayas la naran dzata lahab. Jadi enggak dzata lahab. Nah, diingat itu masuk kepada lahan. Kalau nanti kita membacanya dzata lahab, itu masuk ke lahan jali, ya, kesalahan besar karena di situ ada mat tabi'i. Dzata lahab sayasla naran dzata lahab. Untuk ikhfa-nya tanwin bertemu dengan za, ya. Itu mulut kita langsung membentuk huruf za, ya, masuk ke huruf za. Jadi jangan rong, salah. Tapi masuk kepada huruf za-nya. Jadi dzata lahab, dzata lahab. Kebanyakan orang rong, jadi benar-benar rong gitu. Rong dzata lahab, salah. Sayasla naran dzata lahab. Monggo. Sayasla naran dzata lahab. Iya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu, monyong ya, tuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Untuk mensiasati mat tabi'i kita satu ayun, di ayun suara kita. Fi jidha hablum mim masad. Monggo. Iya. Kita masuk ke surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa kesalahannya kemarin huruf ja gimana Pak? Ya.
jangan ja gitu ya. Idza ja, nah, salah. Karena sifat huruf ja, jadi bukan huruf hamzah. Ya, 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 Idza jaa nasrullahi wal fath. Monggo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Haknya juga masuk ke huruf ha. Wal fath. Ya, sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 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 Ya, ja-nya jangan lupa ya, bahwa huruf ja enggak hamzah, jangan ja. Ja, baja, ji. Jadi lidahnya itu di mana ya? Ya. Pokoknya kalau masih kerasa ada nafas keluar gitu, itu belum pas. Ja. Enggak seperti ja. Kalau ja kan maksimal itu keluarnya. Sampai mungkin ampasnya keluar. Ja. Iya. Huruf ja, ingat. Kemudian ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fa, ingat huruf fa. Jadi gigi bawah tidak kelihatan ya. Fa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Wastaghfir. Monggo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Firnya itu tipis. Fir ya. Wastaghfir. Karena di situ ada ro kemudian ha, mematikan huruf ha. Wastaghfir. Monggo sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Innahu. Jadi jangan innahu, jadi enggak lama di situ. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu
kana tawwaba. Ya. Kemudian naik ke surat Al-Kafirun. Insyaallah 3 surat. Nanti kita jelaskan beberapa materinya setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertamanya huruf halqi di tenggorokan. Jadi maksimalkan huruf itu keluar dari tempatnya itu. Oh ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Monggo. Ayyuhal sama seperti tadi huruf di surat Al-Fatihah. Iya di sini ayyuhal, nah, ditekan ayyuhal ya kafirun. Nah, kita memaksimalkan ini ya. Jangan a, tapi kita usahakan mulai saat ini karena kita belajar tahsin, keluarkan dari tempatnya. Kalau itu dari tenggorokan, maka keluarkan dari tenggorokan. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum. Nah, di sini antum bukan antum tapi masuk ke huruf ta. Wala nah, langsung membentuk huruf ta mulutnya. Jangan antum. Antum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Tum ya. Wala masuk lagi ke antum ya, sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum
lakum dinukum waliyadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita cukupkan sampai surat Al-Kafirun. Dan sekarang saya ingin menyampaikan beberapa materi tentang tahsin. Ya. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang motivasi belajar tahsin ini. Karena sebagai seorang muslim hendaknya kita tidak satu hari pun di hari-hari kita kecuali berinteraksi dengan Al-Quran. Ma'iyatul Quran, kebersamaan kita dengan Al-Quran itu sangat ditekankan, bahkan harus menjadi sebuah prioritas bagi seorang muslim. Ma'iyatul Quran, walau ayat, setiap hari meskipun satu ayat dari Al-Quran, terlepas dari bacaan-bacaan sholat kita, mungkin ada bacaan di situ Al-Quran, tapi kita bersamakan diri kita. Nah, jadi motivasi yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa terkadang orang ketika ingin membaca Quran itu setengah jam, 5 menit dapat berapa gitu, dapat berapa ayat. Padahal harusnya kita balik, 5 menit kita bersama Al-Quran gitu. Setengah jam alhamdulillah kita bersama Al-Quran. Selain Allah memberi jaza atau thawab kepada kita ketika membaca Al-Quran dari huruf per huruf, dan Allah juga memberikan keberkahan kepada waktu kita. Setengah jam ma'al Quran, setengah jam kita ini sudah bersama Al-Quran. Jadi motivasi kita jangan setengah jam baca, mungkin 5 menit baca dapat apalah, kayak ribet gitu. Tapi kita balik, bahwa 5 menit yang kita miliki, kita ambil Al-Quran, kemudian kita baca, keberkahan 5 menit itu insya Allah menjadi dunia akhirat kita, kemanfaatan buat dunia akhirat kita. Semoga pengajian yang seperti ini bisa istiqomah. Jadi menuntut kesadaran kita bahwa setiap hari kita harus bersama Al-Quran dalam membacanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaza itu tidak hanya kepada yang mengamalkannya, bahkan yang ringan saja, membacanya saja mendapat pahala, jaza dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit tentang tajwid dan tahsin. Tajwid dan tahsin itu sebenarnya tidak beda jauh, bahkan sama, cuma perbedaan kata saja. Jadi tajwid secara bahasa artinya membaguskan, sama dengan tahsin. Hasana yuhassinu tahsinan, jadi memperbagus atau memperbaiki. Kalau dahulu itu dimaknai dengan tajwid, jadi pelajaran tajwid. Tajwid dalam istilah itu adalah ikhraju kulli harfin mim makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wal mustahaq. Jadi ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf itu dari tempat keluarnya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Haknya huruf adalah sifat-sifatnya, mustahaknya itu nanti kita berkaitan dengan ilmu, yaitu ikhfa. Oh, ketemu nun mati, jadi nanti jadi apa begitu. Kemudian hak huruf sifat asli, hak huruf adalah sifat asli hurufnya, dan mustahak itu adalah huruf yang terkadang menyertai huruf dan terkadang tidak. Jadi sesuai dengan ketemunya itu nun mati atau mim mati. Hukum mempelajari tajwid dan tahsin, ini yang ingin kita gugah dari kesadaran kita, pentingnya ilmu tajwid.